Kerajaan Mataram Hindu merupakan salah satu kerajaan yang besar di Indonesia yang memainkan peran penting dalam sejarah Nusantara. Silsilah Kerajaan Mataram Hindu. Dinasti Sanjaya tahun 732 hingga 1006 Masehi. Rakai Mataram diduga sebagai pendiri kerajaan ini. Rakai Panangkaran meneruskan kepemimpinan dan memperluas wilayah Mataram. Dyah Balitung menguatkan kekuasaan Mataram. Dinasti Sailendra pada tahun 860 sampai 928 Masehi, Pikatan menguatkan lagi kekuasaan Mataram. Balitung memperluas wilayah dan merestorasi Candi Borobudur. Kejayaan. Salah satu Raja Mataram Hindu yang berhasil mencapai kejayaan dalam sejarah kerajaan ini adalah Rakai Panangkaran. Rakai Panangkaran merupakan salah satu penguasa dalam dinasti Sanjaya. Ia memainkan peran penting dalam memperluas wilayah Mataram. Ia meneruskan kepemimpinannya setelah Rakai Mataram dan berhasil memperluas kekuasaan kerajaannya. Rakai Panangkaran Dyah Balitung juga dianggap sebagai raja yang berhasil menguatkan kekuasaan Mataram. Dyah Balitung melanjutkan upaya untuk memperkokoh posisi Mataram sebagai kerajaan yang dominan pada masanya. Selama dinasti Sailendra, Samarantungga adalah salah satu penguasa yang terkenal dan berperan penting dalam membangun kerajaan. Kerajaan Mataram Hindu mengalami periode pecah belah dan perpecahan setelah periode Isya. Kerajaan terpecah menjadi beberapa kekuatan kecil, dan Airlangga membentuk kerajaan Kahuripan setelah pecahnya Mataram. Hidup ekonomi pada zaman kerajaan Mataram Hindu sangat dipengaruhi oleh pertanian, perdagangan, dan kerajinan. Pertanian merupakan pilar utama dengan sistem sawah yang maju. Produksi padi yang melimpah mendukung stabilitas ekonomi. Selain itu, perdagangan dengan kerajaan-kerajaan tetangga juga berperan penting, terutama dalam pertukaran rempah-rempah, logam, dan barang mewah. Kerajinan seperti pembuatan kain, ukiran, dan perak juga berkembang, memberikan kontribusi pada keberagaman ekonomi. Hasil budaya. Peninggalan sejarah pada zaman kerajaan Mataram Hindu yang mencakup monumen dan artefak mencerminkan kekayaan budayanya. Contohnya adalah kompleks Candi Brahmanan yang merupakan pencapaian arsitektur Hindu yang megah. Selain itu, Candi Borobudur, sebuah situs Buddha terbesar di dunia, juga mencerminkan warisan monumental dari periode ini. Artefak-artefak seperti ukiran batu, arca, dan benda seni lainnya memberikan wawasan tentang kehidupan dan kepercayaan masyarakat Mataram Hindu pada masa tersebut. Dengan keindahan dan kegagalan, Mataram melanjut kisahnya dalam sejarah Nusantara. Namun, setiap akhir adalah awal baru. Sebagai kita meninggalkan jejak Mataram. Mari kita bersama-sama menapaki jalan yang menuju ke Kerajaan Galingga. Kerajaan Kalingga merupakan kerajaan dari masa Hindu ke Buddha yang berdiri di kawasan pantai utara Jawa Tengah. Silsilah Kerajaan Kalingga. 1. Ratu Sima. Abad ke-6 Masehi. Ratu Sima diyakini sebagai pendiri Kerajaan Kalingga. Namun, informasi tentang periode ini mungkin terbatas dan sulit untuk diverifikasi. Dinasti Sanjaya abad ke-8 Masehi. Sanjaya seorang penguasa yang tercatat dalam sejarah Kalingga, menunjukkan adanya pengaruh dinasti Sanjaya pada kerajaan ini. Kejayaan. Salah satu raja Kalingga yang berhasil mencapai kejayaannya adalah Ratu Sima. Ratu Sima memainkan peran penting dalam berkelanjutan kekuasaannya. Keruntuhan kerajaan Kalingga tidak berlangsung lama dalam masa kejayaannya. Sejak Ratu Sima meninggal dan tahtanya dimiliki keturunannya, mulai terjadi tanda-tanda kehancuran. Runtuhnya kerajaan Kalingga terjadi saat mendapat serangan dari kerajaan Sriwijaya. Sebab terjadinya penyerangan tersebut, jalur perniagaannya direbut, dan rakyat Kalingga harus berpindah ke pedalaman Pulau Jawa. Ekonomian kerajaan Galingga bertumpu pada sektor perdagangan dan pertanian. Hal ini didukung pula dengan lokasi kerajaan Galingga yang berada di sisi utara Jawa, sehingga menyebabkan sektor perdagangan maritim mengalami perkembangan pesat.
masyarakat Kerajaan Galingga mampu menjalin hubungan dagang di suatu tempat yang umumnya disebut sebagai pasar. Lewat pasar inilah masyarakat Kerajaan Galingga mulai membangun sebuah hubungan yang teratur dengan para pedagang setempat. Selain itu, kegiatan perekonomian yang lain dilakukan masyarakat Kerajaan Galingga adalah bercocok tanam, menghasilkan kulit, penyu, emas, perak, julak badak, dan gading gajah. Selain itu, mereka juga membuat garam. Sementara itu, wilayah pedalaman yang memiliki tanah yang subur akan dimanfaatkan untuk mengembangkan kegiatan pertanian dengan hasil utamanya adalah padi. Selain itu, sebagian penduduk Kerajaan Kalingga juga piawani dengan membuat minuman dari bunga kelapa dan bunga aren. Berkat kondisi ini, pola pikir masyarakat Kerajaan Kalingga pun sudah jauh lebih maju, terutama dalam bidang pendidikan. Hal ini terbukti dengan adanya masyarakat Kerajaan Kalingga yang sudah mengenal tulisan dan ilmu perbintangan. Hasil budaya peninggalan sejarah Kalingga. 1. Prasasti Tukmas, 2. Prasasti Sojomerto, 3. Prasasti Prahtawun. 4 situs Puncak Sangalikur, 5 Candi Angin, 6 Candi Bubra. Dari Mataram hingga Kalingga, kisah Nusantara tak pernah surut. Dalam setiap runtuh, kita temui kebangkitan. Dalam setiap perpisahan, kita saksikan pertemuan baru. Mari bersama menjelajahi keindahan Nusantara dan merayakan kearifan yang melekat pada setiap langkah perjalanan ini. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.